dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu, latar tempat, dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita arwah guru malam hari di SMK Tribuana. Namaku Dani, siswa kelas 11 di SMK Tribuana, sebuah sekolah kejuruan di pinggiran kota yang sudah cukup tua. Bangunan sekolah ini memiliki nuansa kuno dengan dinding bercat putih yang sudah mengelupas di beberapa sudut dan lorong-lorong panjang yang selalu terasa dingin, bahkan di siang hari. Tapi yang membuat sekolah ini terkenal bukanlah bangunannya, melainkan cerita menyeramkan tentang arwah seorang guru yang konon masih mengajar di malam hari. Awalnya, aku hanya menganggap cerita itu sebagai lelucon untuk menakut-nakuti siswa baru. Namun, suatu malam, aku mendapatkan giliran piket tambahan karena lupa mengumpulkan tugas prakarya tepat waktu. Pak Herman, guru BK yang terkenal galak, menghukumku dengan meminta membersihkan ruang praktik kayu sendirian setelah jam 8 malam. Jangan pulang sebelum semua bersih, kata Pak Herman dengan tatapan tajam. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Ruangan praktik kayu terletak di ujung paling belakang sekolah, bersebelahan dengan aula yang jarang digunakan. Ketika aku membuka pintu ruangan itu, aroma kayu basah langsung menyergap hidungku. Lampu neon yang redup membuat bayangan alat-alat perkakas tampak menyeramkan di dinding. Aku mencoba mengabaikan rasa takut dan mulai membersihkan meja-meja yang penuh dengan serbuk kayu. Baru beberapa menit aku bekerja, aku merasa seperti ada yang mengamatiku. Aku menoleh ke belakang, tapi ruangan itu kosong. Suara detak jam dinding terasa semakin keras, membuat suasana semakin tidak nyaman. Saat aku mulai mengepel lantai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong luar. Kletak, kletak. Suaranya berat dan teratur, seperti langkah sepatu hak tinggi. Jantungku berdegup kencang. Tidak mungkin ada orang di sini, pikirku. Dengan perlahan, aku mengintip melalui celah pintu. Lorong itu kosong. Tapi, detik berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir berteriak. Seorang wanita berpakaian rapi, dengan rambut disanggul rapi, berjalan melintasi lorong menuju aula. Aku teringat cerita teman-teman tentang Bu Ratri, seorang guru matematika yang meninggal karena serangan jantung di ruang kelas bertahun-tahun lalu. Konon, arwahnya masih berkeliaran, mengawasi siswa yang tidak disiplin. Tubuhku membeku. Wanita itu berjalan perlahan, tapi langkahnya terasa seperti gema yang mengisi lorong yang sunyi. Aku menelan ludah sambil berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya guru lain yang lembur. Tapi, siapa yang akan tetap bekerja di sekolah ini malam-malam begini? Tanpa sadar, aku mengikuti arah wanita itu. Aku tahu ini ide buruk, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dengan langkah hati-hati, aku keluar dari ruang praktik kayu, menyusuri lorong yang panjang. Setiap langkahku terasa berat, dan udara di sekitarku semakin dingin. Ketika sampai di aula, pintu kayunya terbuka sedikit. Dari celah itu, aku bisa melihat wanita tadi berdiri di depan papan tulis besar. Dia menggenggam sebatang kapur, menulis sesuatu dengan gerakan perlahan. Aku menahan napas, mencoba memperhatikan lebih jelas. Tulisan di papan tulis itu membuat bulu kuduku meremang. Siapa yang tidak disiplin akan dihukum. Wanita itu kemudian berbalik menatap langsung ke arah pintu. Aku mundur setengah langkah, berharap dia tidak melihatku. Tapi matanya, oh Tuhan, matanya kosong dan gelap seperti lubang tak berujung. Apa kamu sudah selesai membersihkan ruang praktik? Suara seraknya terdengar jelas, meskipun dia tidak bergerak mendekat. Aku tidak bisa menjawab. Kakiku seperti terpaku di lantai, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Wanita itu melangkah perlahan mendekat, masih memegang kapur di tangannya. Setiap langkahnya membuat suara kletak, kletak, bergema di aula yang kosong. Tiba-tiba, aku merasa ada yang menarik kerah bajuku dari belakang. Aku menoleh cepat dan melihat Bayu, temanku yang juga dihukum untuk membersihkan laboratorium fisika malam itu. Dani, ngapain kamu di sini? Bisiknya panik. Aku tidak menjawab, hanya menarik tangannya untuk menunjukkan ke arah aula. Tapi saat kami melihat ke sana lagi, aula itu kosong. Tidak ada wanita,
Tidak ada papan tulis dengan tulisan menyeramkan, hanya ruangan kosong dengan lampu yang berkelap-kelip. Bayu menarikku keluar dari sana dengan cepat. Kita harus keluar sekarang juga, katanya sambil setengah menyeretku menuju gerbang sekolah. Saat kami berlari keluar dari aula, udara di sekitar terasa semakin dingin. Lampu di sepanjang lorong mulai berkedip, dan suara langkah kaki kami bergema seolah-olah ada yang mengikuti dari belakang. Bayu terus menarik tanganku, dan aku mencoba mengikuti langkahnya meskipun tubuhku masih gemetar. Bayu, tadi aku benar-benar melihat. Aku mencoba menjelaskan, tapi Bayu langsung memotong. Aku tahu, aku juga pernah melihatnya sebelumnya, Dani, katanya dengan napas terengah-engah. Kami akhirnya sampai di gerbang sekolah. Anehnya, gerbang yang seharusnya sudah terkunci rapat malam itu justru terbuka sedikit, seperti mengundang kami untuk keluar. Tanpa pikir panjang, kami menyelinap keluar dan terus berlari ke arah jalan raya. Setelah merasa cukup jauh dari sekolah, kami berhenti di sebuah warung kopi yang masih buka. Sambil meminum teh panas untuk menenangkan diri, Bayu mulai bercerita. Dani, itu tadi Bu Ratna. Dulu dia guru paling tegas di sekolah ini. Katanya pelan, seperti takut ada yang mendengar. Aku menatapnya dengan bingung. Tapi, dia kan sudah meninggal kan? Bayu mengangguk pelan. Iya, sudah lama. Katanya dia meninggal di aula sekolah saat sedang menulis hukuman untuk siswa yang terlambat. Sejak itu, banyak yang bilang arwahnya masih mengawasi siswa yang melanggar aturan. Makanya, aku nggak pernah mau lembur sendirian di sini. Kisah itu membuat perutku terasa seperti diaduk. Bayu melanjutkan, kamu tahu apa yang paling seram? Katanya, kalau dia sampai menyebut nama kamu, itu tandanya dia akan membawamu ikut ke dunia lain. Aku menelan ludah. Ingatan tentang wanita di aula tadi kembali menghantuiku. Dia memang tidak menyebut namaku, tapi tatapannya. Tatapan itu terasa seperti menusuk langsung ke dalam jiwaku. Seminggu kemudian, di SMK Tribuana, aku memutuskan untuk tidak pernah lembur lagi. Tapi, suatu malam, Bayu mengirim pesan. Dani, kamu masih di sekolah. Pesan itu membuatku bingung. Aku langsung meneleponnya. Bayu, aku di rumah. Kenapa? Tanyaku. Di ujung telepon, suara Bayu terdengar gemetar. Aku barusan lihat kamu di aula. Kamu lagi nulis di papan tulis. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku langsung memutus telepon dan memandangi bayanganku di cermin. Apakah benar aku sudah keluar dari sekolah malam itu? Atau ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana bersama Bu Ratna?